Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kita mengatasi write conflicts di multi-leader applications ya. Jadi sebagaimana kita pelajari di multi-leader applications ya, ada permasalahan write conflicts di situ. Ya. Nah, kita perlu nge-solve masalah ini gitu ya, yang disebut sebagai conflict resolution. Oke, gue ulang sedikit ya permasalahan yang terjadi itu seperti apa. Jadi misalkan ketika lu punya multi leader gitu ya, misalkan ini leader 1 gitu. Ini gue bilang database aja, cuman again bisa jadi nggak cuma database, bisa jadi stateful app misalkan kalau teman-teman deploy as a microservice misalkan gitu ya, contoh aja. Terus ini database dengan leader kedua. Oke, misalkan mereka berbeda region, biasanya gitu ya kasusnya. Jadi per region atau per zone gitu punya leadernya masing-masing supaya klien bisa write lebih dekat gitu ya. Misalkan terjadi write concurrently gitu ya, bersamaan antara ke leader 1 dan ke leader 2, teman-teman. Yang mana ke key yang sama atau ke ID yang sama gitu ya. Kalau teman-teman familiar dengan ID, gunakan ID ya. Tapi gue akan pakai istilah key di sini gitu ya. Misalkan X sama dengan 7 gitu ya, dan ini X sama dengan 10 misalkan. Oke. Nah, pada saat dia mereplicate antar leadernya seperti ini dong. Ya, leader 1 akan ngasih tahu bahwa terjadi write dengan X sama dengan 7 ke sini gitu ya. Di saat yang bersamaan juga gitu, L2 juga melakukan aplikasi yang sama, X sama dengan 10. Nah, ini yang disebut sebagai write conflicts, teman-teman. Oke, karena kita sekarang sudah diperbolehkan untuk menulis di multiple places gitu ya, multiple different machines gitu. Ya, ini kemungkinan terjadi, teman-teman. Oke, terjadi write conflict ini. Jadi yang mana nih? Apakah X sama dengan 7 atau X sama dengan 10? Gitu ya. Nah, kita perlu nge-solve masalah ini. Disebut sebagai conflict resolution. Nah, conflict resolution yang pertama itu ada yang disebut sebagai conflict avoidance. Ya. Cara mengatasi konflik adalah tidak memperbolehkan terjadinya konflik gitu ya. Konsep gampangnya seperti itu. Nah, implementasinya gimana nih di multi leader, teman-teman? Implementasi di multi leader adalah setiap key harus write ke spesifik leader. Ngerti ya? Misal, gue pengen nulis X, teman-teman. Oke, gue pengen merubah nilai X nih, key X gitu ya. X sama dengan 7. Nah, maka ketika ada orang bersamaan nge-request X sama dengan 10, gitu ya, X ini nggak diperbolehkan untuk di-write ke leader 2. Jadi, X itu harus masuk ke leader 1. Paham ya? Jadi, untuk certain of keys, dia harus dimasukkan atau di-write ke dalam specific leader, gitu. Sehingga kita bisa menghindari terjadinya conflict writes. Ya, atau writes conflict. Paham ya? Bang, gimana kalau ternyata bersamaan juga nih ke leader 1? Nah, ini udah gue bahas di bagian weak forms of isolations ya. Gimana as a database, as a single individual applications dalam satu mesin gitu ya, ngehandle masalah race conditions gitu ya. Ngerti ya? Itu ada di bagian weak forms of isolation. Silahkan tonton sebelah sini. Oke, jadi untuk menghindari, karena kita bicara tentang bagaimana cara menghindari write conflicts di multi-master gitu ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan conflict avoidance. Kita hindari terjadinya konflik. Dengan cara gimana implementasinya? Implementasinya, each of keys harus di-send atau di-write atau disimpan atau diubah ke specific leader. Jadi nggak bisa terjadi writes conflict di sini gitu ya. Nggak bisa terjadi concurrent writes ke leader yang berbeda. Nah, tapi ada kekurangannya, teman-teman. Kalau seperti ini, misalkan untuk specific key itu cepat berubah gitu ya, misalkan cepat atau sering gitu ya, buat cepat ya, sering berubah gitu, ya ini akan jadi bottleneck, teman-teman. Nah, biasanya disebut sebagai hotspot gitu ya. Jadi certain of data terlalu sering diakses, sedangkan yang lain enggak gitu. Nah, problemnya adalah ketika spesifik key itu sering diakses, maka multi-masternya ini seperti jadi single leader, teman-teman. Ya, multi leadernya jadi seperti single leader. Kenapa? Karena ya masuknya ke database itu lagi gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Itu jadi salah satu kelemahan dari conflict avoidance. Oke, kelebihannya adalah ini ya relatif mudah diterapkan gitu ya. Ya udah pokoknya untuk specific key di-assign ke specific leader aja.
mudah. Jadi untuk mengatasi konflik, kita menghindari konflik itu sendiri. Nah, yang kedua ada last right wins. Ini gue coba bawa aja ya di sini. Last right wins. Nah, ini dipakai di beberapa database juga ya, termasuk salah satunya ada Cassandra. Tapi Cassandra bukan pakai multileader gitu ya, cuman cara dia nge-resolve masalah right conflicts gitu ya, salah satunya dengan cara last right wins atau LWW. Bisa disingkat ini gitu ya. Caranya gimana nih? Atau konsepnya gimana nih maksudnya dari last right wins ini? Misal kasus yang sama tadi ya, database. Ini database. Ini leader 2, ini leader 1. Terjadi concurrent writes. Ini X sama dengan 7, yang satu lagi bilang X sama dengan 10. Dan mereka saling replicate ya. Oke, nah yang mana nih? 7 atau 10? Ya, again, rights conflict di sini. Nah, ide dari last right wins ini, teman-teman, jadi kita perlu satu acuan waktu, gitu ya. Acuan waktu dari masing-masing mesin. Masing-masing node. Paham ya? Jadi DB ini pasti kan punya clock ya, pasti punya time. Ya. DB ini juga pasti punya clock. Ya. Yang disebut sebagai last right wins, ya, ketika dia sampai, kita akan compare nih, tinggian yang mana atau lebih baru yang mana dari jam yang di sender dan receive gitu ya. Dalam hal ini replications L1 ke L2 berarti sendernya ada L1, receivernya ada L2 gitu ya. Kita pakai case yang ini dulu nih. Nah, yang ini. Ya, L1 ke L2. Oke. Ini di sini punya clock, di sini juga punya clock. Oke. Pada saat terjadi concurrent seperti ini, X10 dan X7 gitu ya. Berarti di sini X10, X sama dengan 10 dan ada X sama dengan 7 hasil replicated ya. Applications. Nah, mereka akan compare nih. Ya, X sama dengan 7 punya ini kan, receive sender ya, sender clock. X sama dengan 10 adalah receiver clock. Nah, kita akan compare nih antara sender clock dengan receiver clocknya. Lebih paling baru yang mana? Nah, yang paling baru akan override data yang lama gitu. Taruhlah si X sama dengan 10 ini yang paling baru gitu ya. Maka X sama dengan 7 nggak jadi. Maka yang menang adalah replication ke sini, teman-teman. Ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita benar-benar rely on the clock. Nah, permasalahannya apa, Bang? Permasalahannya adalah clock isn't reliable. Ya, kalau teman-teman tahu cara kerja jam gitu ya, itu kan ada mineral kuarsa ya yang disetrum oleh listrik, terus dia ngasih reaksi gitu ya, nambah per detiknya setiap kali dia di setrum listrik gitu. Nah, itu bisa jadi ada gap dari waktu yang sebenarnya, teman-teman. Jadi yang paling akurat itu adalah GPS clock sebetulnya. Oke, nah kita bisa nge-sync lagi waktu di device kita atau dalam ini di database kita gitu ya, menggunakan NTP server ke NTP protokol ke time server gitu ya, atau ke GPS clock tadi. Ini GPS clock. Nah, supaya mereka punya acuan waktu yang sama gitu ya, biasanya mereka melakukan NTP ya, atau network time protocol. Oke, nanti akan membalikin bahwa sekarang tuh jam yang akuratnya segini gitu. Yang si DB ini juga sama, ini gue bilang DBA, ini DBB gitu ya. Si B akan melakukan sync ke GPS clock, si B juga akan melakukan sync ke GPS clock. Maka acuan waktu mereka kurang lebih sama. Cuman problemnya, teman-teman, ya, clock ketika sudah nyampe gitu, ketika mereka sudah sync, mereka tuh jadi setelah sync itu at some point akan berubah lagi gitu. Akan nggak sync lagi dengan si GPS clock tadi. Karena kekurangannya tadi gitu ya, cara kerja si quartz clock itu berbeda dengan si GPS clock. Paham ya? Jadi tetap aja ketika belum lagi ada network latensi gitu ya, dari DBA ke GPS clock, dari GPS clock balik ke DBA ada latensi gitu ya, ada jeda network di situ. DBB juga sama. Jadi sebenarnya acuan jam ini juga nggak tentu gitu ya. Apa namanya? Dia hanya menentukan gitu, mana yang lebih baru, mana yang lebih lama menurut versi dari sender clocknya atau receiver clocknya. Gitu. Tapi nggak tahu apakah ini benar atau enggak gitu. Kebayang ya? Nah, makanya dampak atau apa ya, gue bilangnya, kelemahan dari last right wins adalah ya ada kemungkinan terjadinya data loss, teman-teman.
Ya, karena ketika terjadi concurrent request seperti ini, gitu ya, ya salah satu harus di give up gitu, salah satu harus dihapus gitu. Ya tadi contoh kasusnya X sama dengan 7 atau X sama dengan 10 nih, ya salah satunya pasti akan dihapus teman-teman. Oke, rights-nya digagalkan gitu. Misalkan ternyata yang lebih barunya adalah X sama 10, ya udah X sama 10 yang disimpan. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga itu ada yang dinamakan sebagai store sibling. Ya, gampangnya teman-teman, ya, gue gambar lagi kurang lebih kasus yang sama ya, DB, terus dia write ke sini, terus dia write ke sini. Ya, kurang lebih kasusnya sama ya, mereka saling replikasi. Nah, store sibling ini teman-teman, ketika terjadi konflik, dia akan menyimpan value yang konfliknya teman-teman. Misalkan tadi ini X sama dengan 7 gitu ya. Terus ini X sama dengan 8. Nah, ketika terjadi replikasi gitu ya, X sama dengan 7 ke X sama dengan 8, ngasih tahu bahwa, weh, ini gue dapat nih X sama dengan 7. Oke, tapi gue udah dapat nih X sama dengan 8 gitu. Di waktu yang bersamaan gitu ya. Udah, gue simpan aja 8,7. Ini juga sama. Kirim ke sini 7, ngasih tahu gitu bahwa ada write 8 gitu ya. Dikirim ke sini bahwa, oh, tapi gue udah nerima ada write sama dengan 7 nih. Ya udah, simpan aja 7,8. Terjadi konflik di sini. Nah, ini konflik ini dikembalikan ke user. Jadi biar user yang memutuskan yang mana yang harus gue pakai, yang 7 atau yang 8. Ya, paham ya maksudnya store siblings ya. Jadi ketika cluster itu atau database node-nya itu tahu bahwa oke, ini dia konflik nih, ya udah gue store aja siblingnya gitu ya. Atau misalkan ya sebagai history dia simpan gitu, jadi seperti tombstone gitu, ya nggak masalah gitu. Jadi ketika terjadi write konflik, ya tetap nanti user yang akan nge-solve problemnya gitu ya, nge-solve dari konfliknya. Oke, gue harus pakai yang mana nih, 7 atau 8 gitu ya. Tapi dikasih tahu gitu ke depan bahwa ada dua value nih sekarang. Nah, kelemahan dari trik ini adalah enggak, apa namanya, jadi bottleneck teman-teman. Bottleneck. Ya, kenapa bottleneck? Ya lo bayangin kalau konfliknya terjadi, I don't know, mungkin ratusan kali, ribuan kali gitu ya. Ya masa user harus terusan manually resolve the conflict gitu ya. Ada nggak caranya untuk bisa nge-resolve konflik ini secara otomatis teman-teman? Nah, ada, yaitu metode keempat. Ya, metode keempat ini disebut sebagai CRDT, Conflict Free Replicated Data Type. Nah, jadi gimana caranya kita bisa nyimpan gitu ya data yang conflict free teman-teman. Ya, dia nggak bisa konflik sama sekali gitu ya. Dan dia bisa nge-resolve, kalaupun terjadi konflik gitu ya, dia bisa nge-resolve konfliknya itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu human interventions di situ. Ya, ada beberapa database yang mengimplementasi CRDT ini, ada Riak salah satunya gitu ya, RiakDB. Sekarang teman-teman bisa baca papernya gitu ya. Nanti gue juga coba akan share gitu ya spesifik masalah CRDT ini. Tapi intinya kita bisa punya data types yang conflict free teman-teman. Jadi kalaupun terjadi konflik ya dia bisa meresolve masalahnya atau konfliknya itu by algoritmanya sendiri gitu. Paham ya maksudnya? Nah, CRDT ini juga adalah salah satu gue bilang ya, cara gitu ya, cara kerja atau fundamental cara kerja dari Google Docs gitu ya, atau kolaboratif text editor gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan CRDT di belakang. Tapi nanti akan gue bahas di video sendiri masalah CRDT karena videonya udah kepanjangan ya. Jadi intinya ada 3 teman-teman cara kita meresolve konflik. Ya, yang pertama ada tadi ya, conflict avoidance ini. Oke, yang kedua ada last write wins. Yang ketiga ada store siblings. Yang keempat ada CRDT. Oke, itu aja untuk write conflicts.